Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali terkait soal-soal matematika. Nah, di sini kita akan membahas terkait materi integral. Ini mungkin teman-teman juga tahu ada banyak bentuk integral. Nah, jadi kita akan bahas terkait beberapa jenis penyelesaian soal-soal integral. Oke, langsung aja. Ini teman-teman bisa lihat. Ini yang pertama soal integral aljabar ataupun kaitannya dengan integral tentu gitu ya. Dan di sini soalnya itu hitunglah hasil dari integral tentu berikut ini, yaitu integral dari 4 dengan batas 2 sampai 4, kemudian dari negatif x kuadrat tambah 6x dikurang 8 dx. Nah, sebenarnya ada banyak rumus ya terkait penyelesaian integral itu, salah satunya seperti yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada banyak rumus yang berkaitan dengan integral gitu ya. Ini ada yang pertama, integral fx, kemudian kita bisa juga pisah ya, misalnya ada penjumlahan, kita bisa masing-masing kan kita integralkan gitu. Dan juga antara yang gini, ada seperti ini, dan kemudian juga terkait dengan integral trigonometri. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita akan bahas untuk yang nomor soal pertama ini, itu dengan integral biasa gitu. Nah, di sini kita peroleh ya. Nah, ini bisa kita pisah seperti yang tadi, kita masing-masingkan integral. Tapi ini kita langsung aja mungkin ya, kita integralkan yang pertama. Nah, di sini menjadi negatif x pangkat 3 per 3. Teman-teman ingat ya, kalau misalnya ada integral dari x misalnya dx, maka itu pangkatnya tinggal kita tambah 1 gitu ya. Misalnya sini pangkat n, kemudian sini jadi per n tambah 1 tambah c gitu ya. Nah, di sini gitu juga berarti kita peroleh negatif x pangkat 2 tambah 1 berarti 3 ya. Per 2 tambah 1 juga sama dengan 3. Kemudian tambah 6 x pangkat 2 per 2, kemudian juga ini negatif 8x dengan batas 2 sampai 4. Nah, kita lanjut. Kemudian ini mungkin kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Ini jadi 6 bagi 2, 3, berarti 3x kuadrat kurang 8x. Nah ya, benar ya. Nah, kemudian terlanjut kita masukkan batasnya. Untuk yang pertama, kita batas atasnya dulu, batas 4. Berarti kita, ini berarti jadi negatif 4 pangkat 3, berarti 4 kali 4, kali 4, berarti 16 kali 4, berarti 64 per 3. Nah, tambah, ini x kuadrat, berarti 4 kuadrat, 16 kali 3, berarti 48. Kemudian dikurang dengan 8 kali 4, berarti 32. Kemudian kita kurang dengan batas bawahnya. Kita substitusikan untuk batas bawah, berarti 2 pangkat 3, berarti 8, negatif 8 per 3. Kemudian 2 kuadrat, berarti 4 kali 3, berarti 12. Kemudian ini negatif 16 ya. Oke, sip. Sama dengan, nah di sini kita operasikan mungkin sekalian kita lepas tanda kurungnya, berarti ini jadi negatif 64 per 3. Kemudian 48 kurang 32 berarti 16 ya, plus 16. Kemudian ini kita lepas juga tanda kurungnya, berarti negatif ke negatif, berarti positif 8 per 3 ya. Kemudian ini 12 kurang 16, berarti jadi negatif 4. Kali negatif berarti plus 4. Oke, sama dengan, nah di sini yang pangkat 3 bisa kita sederhanakan ya, berarti negatif 64 ditambah 8, berarti hasilnya adalah 56 ya, negatif 56. Negatif 56 per 3 ditambah dengan 20. Oke, kita sederhanakan, berarti ini jadi 3, berarti 60 dikurang 56 ya, per 3. Hasilnya adalah 4 per 3. Oke, atau bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk jawabannya kita peroleh adalah 4 per 3 atau 1 per 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini, ini masalah jenis soal integral substitusi. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk yang bentuk seperti ini soalnya adalah integral dari x kuadrat, kemudian ini dikali dengan 2 kurang x pangkat 3 dipangkatkan 1 per 2 dx adalah, ini ada beberapa BC ya. Nah, ini soal UN 2018, yaitu soal IPA-nya. Nah, oke, kita selesaikan. Ini untuk misal, ini integral substitusi, jadi kita misalkan dia. Oke, kita misalkan di sini, kita misalkan U itu adalah yang ini, yang dalam kurung. Berarti 2 kurang X pangkat 3. Nah, kemudian kita misalkan di sini, maka kita cari juga untuk DU-nya, turunan terhadap U. Maka ini DU ini jadi negatif 3X pangkat 2 ya, dari DX-nya. Nah, ini. Kemudian kita ubah jadi DX sama dengan U per negatif 3 per X kuadrat. Gitu ya. Ini kita peroleh. Nah, di sini sengaja kita misalkan yang ini, yang dalam kurung. Karena nanti kalau misal kita misalkan ini dalam kurung, nanti turunannya akan bisa kita coret dengan yang ini, X kuadrat ini. Kita coret gitu. Oke ya? Oke, maka hasilnya ini kita peroleh integral dari X kuadrat. Ini tadi U ya. U dipangkatkan 1 per 2. dx-nya adalah
du per negatif 3x kuadrat. Nah ya, maka ini sama dengan integral. Nah sini x kuadrat bisa kita bagi ya. Nah ini negatif sepertiga sebenarnya kita bisa ke depan, jadi negatif sepertiga. Kemudian u pangkat seperdua du. Nah kalau seperti ini sudah lebih enak ya, berarti negatif sepertiga. Nah ini pangkatnya tinggal kita tambah jadi u pangkat 3 per 2 per 3 per 2. Nah ini jadi negatif sepertiga kali 2 per 3. Kemudian ini dikali dengan u pangkat 3 per 2. Sekarang kita kembalikan lagi berapa u-nya tadi ya. U-nya adalah yang ini tadi. U-nya adalah yang ini. Nah oke, kita substitusikan berarti ini jadi maka yang hasil yang ini adalah yang ini. Negatif 2 per 9, U-nya adalah 2 kurang X pangkat 3, pangkat 3 per 2. Nah, tambah C gitu ya. Nah, ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah, oke ada ya, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya untuk yang jenis integral parsial. Nah, integral parsial sebelumnya juga sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, ini untuk integral parsial ini bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya ada integral seperti ini, kalau misalnya kita selesaikan dengan integral substitusi ataupun integral biasa itu sangat sulit ataupun tidak bisa, maka kita pakai yang integral parsial gitu. Nah, di sini kalau misalnya ada integral x akar x tambah 1 dx, ini kan kalau misalnya kita misalkan yang dalam ini akar, itu kita nggak akan ketemu untuk turunannya itu supaya kita bagi dengan x-nya. Nah, jadi kita pakai untuk parsial. Jadi prinsipnya itu di sini ada penjelasan bahwa pilihlah u yang merupakan fungsi yang bisa diturunkan sampai 0. Nah, jadi kita pilih di sini. Nah, ini adalah yang u. U-nya adalah yang x, kemudian ini sisanya adalah dv di sini. Nah, sini adalah dv. Gitu ya. Ini integral, maka nanti hasilnya jadi u kali v dikurang dengan integral v du. Oke, tadi kita misalkan bahwa u-nya adalah x gitu ya. Nah, maka kita peroleh du d itu sama dengan dx gitu ya, atau turunan. Kemudian untuk dv, kita peroleh dv sama dengan x tambah 1 ataupun akar ya. Akar-akar itu kan sama juga pangkat seperdua ya, sama dengan dx. Nah, di sini kita kemudian coba kita integralkan keduanya gitu. Kita integralkan dv, kita integralkan juga ini jadi x tambah 1 pangkat 1 per 2, ini dx kita integralkan. Nah, ini maka kita peroleh itu jadi v gitu. Ini v, kemudian ini jadi kita integralkan jadi x ini ya, pangkatnya jadi tambah, berarti jadi pangkat 3 per 2 ya, tambah 1, kemudian per berapa nih? Per 3 per 2 juga. Nah, ini sama dengan 2 per 3 dikali dengan x tambah 1 pangkat 3 per 2. Nah, sekarang kita udah dapat berapa nilainya itu, nilai u dan v-nya. Sehingga kita substitusikan naik ke rumus. Nah, jadi kita substitusikan, ini jadi u kali v. Berarti ini kan jadi u kali v dikurang dengan integral v du. Nah, u-nya berapa? U-nya kita peroleh tadi x ya. Ini x. Kemudian dikali dengan v-nya. V-nya adalah ini, 2 per 3 dikali dengan x tambah 1 pangkat 3 per 2. Nah, kemudian dikurang dengan integral v-nya. Integral v-nya sama ya. V-nya 2 per 3 dikali dengan x tambah 1 pangkat 3 per 2. Kita integralkan terhadap du. Nah, du adalah dx. Nah, oke, kemudian di sini menjadi, ini jadi 2 per 3x ya, 2 per 3x, kemudian dikali dengan x tambah 1 pangkat 3 per 2. Nah, ini dikurang, ini kita integralkan, berarti ini dikurang 2 per 3 ya. Ini kita keluarkan ya koefisiennya ataupun angkanya. Ini jadi pangkatnya sama ya, berarti x tambah 1, kita tambahkan 1, berarti berapa? Tambah 2 per 2, berarti 5 per 2. Oke, per ini 5 per 2 juga. Nah, sekarang kita dapat hasilnya adalah 2 per 3x pangkat x tambah 1 pangkat 3 per 2. Ini dikurang, ini kan kali ya, jadi negatif 2 per 3 dikali dengan 2 per 5 kali x tambah 1 pangkat 5 per 2. Wah, ini agak sempit ya. Nah, ini mungkin hasilnya kita lanjut ke sini aja biar lebih jelas. Oke, maka kita hasilnya adalah 2 per 3 kali x tambah 1 dipangkatkan 3 per 2 dikurang 4 per 15 dikali dengan x tambah 1 5 per 2.
ditambah dengan C. C-nya jangan lupa ya. Ini kita C-nya jangan lupa. Gitu ya. Nah, jadi kita peroleh hasil soalnya adalah 2/3x dikali dengan x tambah 1 dipangkatkan 3/2 dikurang dengan 4/15 dikali dengan x tambah 1 pangkat 5/2 ditambah dengan C. Oke ya. Sudah selesai kita bahas terkait 3 soal. Nah, yang itu. Insya Allah kita akan bahas terkait soal-soal yang lain. Dan teman-teman juga bisa lihat pembahasan-pembahasan soal lainnya di channel ini. Di playlist juga sudah ada. Nah, teman-teman bisa belajar terkait dengan matematika ataupun terkait soal-soal lainnya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.